Oke, halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk customer MII yang sudah menyempatkan hadir pada webinar kita pada pagi hari ini yang berjudul mengoptimalkan implementasi proteksi email berkualitas tinggi bersama Cisco, teknologi Cisco Email Security. Oke, bersama saya Tita Inaya Irwanti, saya sebagai tim produk di MII yang handle Cisco. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. Oke, jelas. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam sehat selalu. Oke, eh, tanpa webinar pada pagi hari ini, dan untuk opening yang pertama, sorry, halo, suara saya terdengar jelas? Sebelum Oke, jelas. Oke. Agak putus, Bu. Oh, agak putus-putus ya. Oke. Oke, sebelum kita mulai, mungkin saya akan sedikit menjelaskan rundown pada acara pada pagi hari ini. Yang pertama nanti akan opening akan disampaikan oleh Bapak Milton Siahaan sebagai Cyber Security Sales Specialist dari PT Cisco System Indonesia. Lalu nanti akan dilanjutkan oleh presentasi dan demo untuk Cisco Secure Email oleh Pak Didit Dian Sulistyo sebagai produk support PT Mitra Integrasi Informatika. Oke. Mempersingkat waktu, jadi kita akan mulai opening dari Pak Milton Sihaan sebagai Cyber Security Sales Specialist. Kepada Pak Milton, saya persilahkan. Halo, terima kasih Mbak Tita. Suara saya kedengaran ya Mbak ya? Terdengar Pak, terdengar jelas. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Milton ya. Saya Cyber Security Specialist dari Cisco Indonesia. Nah, dan saya sangat berterima kasih atas waktu yang diberikan, yang disempatkan oleh teman-teman untuk join di webinar hari ini, yang dimana kita akan membahas mengenai email security gitu ya. Nah, terkait dengan email security, bahwa kita ketahui email security ini masih merupakan menjadi salah satu threat vector yang paling besar. Jadi kenapa kita sebut sebagai threat vector yang paling besar? Yang pertama karena kita mengetahui bahwa hampir semua orang menggunakan email sebagai jalur komunikasi untuk formalnya. Ketika kita ingin berkomunikasi dengan Mbak Tita, dengan Mas Robi, biasanya kita menggunakan email di sana ketika kita ingin melakukan komunikasi yang formal gitu. Tetapi di sisi lain, bahwa kalau kita melihat bahwa threat itu juga banyak sekali yang datangnya dari email. Contohnya apa? Kita melihat bahwa ransomware sebagai contoh. Nah, ransomware itu kalau kita melihat dari reviewnya Mitre, kita ambil dari Mitre Framework gitu ya, bahwa email ransomware itu pada umumnya lebih dari 90% dimulai dari phishing, yang mana phishing ini masuk dari email. Nah, bagaimana caranya kita bisa mencegah phishing tersebut? Bagaimana caranya kita bisa men-stop spam ataupun malware-malware lainnya? Nah, tentunya kita membutuhkan email security yang sangat proven, yang memiliki capability bukan hanya untuk traditional threat seperti anti-spam, anti-phishing, tetapi termasuk juga untuk business email compromise, zero day threat, dan kemudian juga untuk sophisticated attack yang banyak sekali ini, termasuk untuk misalkan untuk email account compromise dan segala macam. Nah, dalam kesempatan kali ini, teman-teman dari Mitra Integrasi Informatika bersama-sama dengan Cisco akan berbagi, akan sharing kepada teman-teman semua terkait bagaimana Cisco Email Security bisa mengimprove security posture di organisasi teman-teman semua, khususnya dari aspek email. Dan kemudian nanti bagaimana Cisco Email Security juga bisa diintegrasikan menjadi salah satu tools part dari XDR. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan visibility terhadap apa yang terjadi di environment kita. Nah, untuk detailnya nanti saya akan dibantu oleh Mas Didit, Mbak Tita, dan Mas Robi. Saya kembalikan ke Mbak Tita, Mas Robi, dan Mas Didit. Silakan, Mbak Tita. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Milton. Terima kasih untuk opening speech-nya. Sebelum kita mulai, saya ingin menginformasikan sesuatu. Jadi untuk Bapak dan Ibu, mohon stay tune sampai nanti akhir acara, dikarenakan kita nanti akan ada kuis nanti hadiahnya itu berupa e-voucher sebesar yang
Pemenang pertama itu mendapatkan e-voucher sebesar Rp500.000, lalu pemenang kedua akan mendapatkan e-voucher sebesar Rp300.000, lalu yang ketiga, pemenang ketiga nanti akan mendapatkan voucher sebesar Rp200.000. Nanti kuisnya itu kita akan menggunakan Slido. Jadi Slido itu platform kuisnya Webex-nya Cisco. Jadi Slido itu belum lama ini diakuisisi oleh Webex-nya Cisco. Jadi nanti kita akan menggunakan Slido. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai presentasi kita pada pagi hari ini. Nanti presentasinya akan disampaikan oleh Mas Didit Dian Sulistyo sebagai Product Support PT Mitra Integrasi Informatika. Kepada Mas Didit, saya persilakan, Mas. Halo, Ya, halo Mas. Suara udah jelas suara saya? Sudah jelas. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Mbak Tita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Didit Dian Sulistyo, Product Support dari MII untuk produk Cisco dan khususnya juga spesialis di security kayak gitu. Oke, mungkin tanpa berlama-lama saya ingin coba share terlebih dahulu. Sebentar. Oke, mohon maaf, sepertinya saya harus restart sebentar karena untuk share screen-nya kayaknya ada sedikit masalah. Izin ya semua untuk Oke, saya izin relogin. baik. Oke, sambil kita menunggu dari Mas Didit relogin, saya ingin menginformasikan jika nanti Bapak atau Ibu jika ada pertanyaan mengenai Cisco Secure email ini, silakan kirim kirim chat ke kami di kolom chat. Jadi nanti akan kami bacakan dan nanti akan kami jawab juga. Oke, sebentar. Oke, Mas Didit sudah terdengar? Halo? nge-restart ya. Tadi udah masuk lagi sih? Oke, Oh, belum oke, ya? ada. Oke, baik. So, jadi Bapak dan Ibu jangan lupa stay tune sampai nanti akhir acara. Nanti di akhir acara kita akan ada kuis dan hadiahnya itu berupa e-voucher yang dimana nanti pemenang itu akan mendapatkan pemenang pertama, kedua, ketiga itu, pemenang pertama akan mendapatkan e-voucher sebesar Rp500.000, lalu pemenang kedua e-voucher sebesar Rp300.000, lalu yang ketiga e-voucher sebesar Rp200.000. Nanti kuisnya itu kita akan menggunakan Slido platforma by Webex Cisco. Lalu nanti akan ada peringkat pertama, peringkat kedua, dan peringkat ketiga. Oke, baik. Mohon ditunggu sebentar. Mungkin saya boleh sedikit kasih gambaran nih. Siapa namanya Mas Robi. Jadi Mas Robi ini partner saya di tim produk PT Mitra Integrasi Informatika. Mas Robi mau tahu dong kira-kira kira-kira ini produk yang mau kita nanti bahas itu apa aja sih Mas? Kira-kira apa sih Mas? Gitu. Boleh Mas di-spill Mas? Jadi kayak tadi Pak Gatot seperti infokan, jadi mungkin biasa kita komunikasi by WA biasanya, atau kalau secara official kantor pasti kita menggunakan email. Nah, email ini biasa kita menggunakan ada yang on-prem ataupun Outlook ataupun ada yang menggunakan Office 365. Nah, bagaimana cara kita melindungi jika terjadi spam, malware, somewhere, atau apapun yang masuk? Karena tidak semua karyawan atau user itu paham ini baik atau berbahaya. Nah, proteksinya bagaimana? Yes, sekarang ini mungkin Pak Didit akan menjelaskan secara detail. Silakan Pak Didit. Oke, terima kasih. Untuk slide saya apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Mas dan suaranya Mas Didi terdengar jelas. Oke, oke, mungkin saya langsung aja ya. Di sini kalau kita mungkin bahas mengenai email itu yang sangat kritikal ya, karena kan email merupakan komunikasi yang kita bisa bilang paling formal
Email itu komunikasi yang paling formal antara mungkin B2B atau antara kita dengan bisnis lain atau dengan kita dengan tim lain kayak gitu. Nah, jadi kalau kita kayak justifikasi kalau kita enggak bersurat via yang surat yang menggunakan hard copy, kita kan pasti biasanya kirim email dan justifikasi atau patokan kita biasanya kan pasti, oh emailnya apakah sudah dikirim atau yang lain sebagainya kayak gitu. Nah, karena email itu merupakan alat komunikasi yang paling penting, nah itu merupakan kayak semacam kita harus mengamankan email itu agar email itu nggak disalahgunakan atau kita bisa mengamankan email-email user kita dari attacker yang mencoba mengirimkan spam mungkin atau mengirimkan kayak semacam link phishing dan lain sebagainya kayak gitu. Ya itu namanya email security kan gitu. Oke, mungkin saya lanjut. Nah, karena email merupakan alat komunikasi yang sangat penting, jadi email itu merupakan attack vector nomor satu yang ada di mungkin kita bilang di dunia digital ini yang paling utama mau dicoba attack itu pasti email dulu. Entah itu dari attacker ngirimkan semacam phishing atau semacam kan spam dan lain sebagainya. Nah, itu pastinya dia akan coba nyerang ke email terlebih dahulu karena email itu selalu open dari semuanya kayak gitu. Beda dengan website atau yang lainnya. Kalau website kan kita contoh bisa aktifkan semacam geolocation-nya. Jadi yang bisa akses website kita only dari Indonesia aja mungkin atau only dari negara tertentu kita bisa blocking based on IP atau yang lainnya. Tapi kalau email kalau kita block based on geolocation itu kayaknya juga nggak memungkinkan karena kan mungkin bisnis proses kita itu kita perlu komunikasi dengan user-user atau klien yang ada di luar negeri mungkin atau di berbagai negara kayak gitu. Makanya karena email itu merupakan komunikasi yang paling utama dan harus di-open ke semuanya, itu merupakan attack vector nomor satu. Karena semua attack itu akan nyoba ngirimkan semacam phishing terlebih dahulu ke arah email kita agar mungkin dia pengen semacam gathering information atau coba mendapatkan kredensial dari usernya. Oke, nah di sini ada beberapa attack dari sisi email itu yang pertama di sini, bentar saya izin, sorry, laser pointer. Oke, nah yang pertama yang paling sering itu adalah business email compromise. Nah, apa itu business email compromise? Jadi di BEC itu atau business email compromise itu kayak semacam attacker mencoba kayak dia menyamarkan username dia atau user email dia, alamat email dia seolah-olah dia itu adalah karyawan mungkin atau internal karyawan atau mungkin BOD atau mungkin direktur yang mencoba mengirimkan ke mungkin ke arah finance untuk dia bisa melakukan kayak semacam menyuruh lah dalam tanda kutip menyuruh dari sisi tim finance untuk mengirim uang atau mungkin dia mengubah transaksi alamat rekening dan lain sebagainya ke eh, dari ke-nya itu mungkin ke arah si attacker-nya kayak gitu rekeningnya ke rekening attacker-nya atau dia bisa kayak mencoba kayak menipu lah dalam tanda kutip menipu dari sisi user internal itu untuk mungkin mengirimkan data-data kalau selain uang itu dia pengen mengirimkan data-data mungkin user and password dari kredensial suatu sistem kayak gitu dan lain sebagainya. Jadi kalau kita cek di si email kalau user yang dia mungkin yang enggak paham mengenai email dia cuma ngelihat oh alamat emailnya bener nih dari direktur kita kayak gitu. Nah, itu nanti ya dia bisa mengirimkan data tertentu atau mengirimkan atau dia melakukan apa yang disuruh dari si attacker yang dia seolah-olah menjadi si direktur tadi kayak gitu. Terus di sini juga ada ransomware. Nah, ransomware itu kalau kita bisa cek itu paling banyak dicoba kirimkan itu pasti melalui email. Kalau dia masukin via website kan nggak semuanya orang akses ke website tersebut atau mungkin nggak semuanya orang ngedownload file-file aneh tertentu dari suatu website kayak gitu. Tapi kalau via email ya semua attacker itu bisa mengirimkan email ke siapa aja yang isinya itu ransomware atau mungkin malware atau dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi pada saat dia
si file ransomware atau malware-nya itu tadi masuk ke mailbox dan di-download sama user dan di-running. Nah, itu mungkin nanti bisa next-nya bisa jadi si laptop atau host yang digunakan dari si user tersebut terkompromis dengan si attacker kayak gitu dengan malware tersebut. Terus ada juga domain compromise. Nah, kalau domain compromise ini ya mungkin bisa kita bilang contoh juga salah satunya si domainnya itu terkompromis dengan si attacker. Contoh mungkin gampangannya gini, yang tadinya website-website eh, website-website dari si user itu bisa diambil sama si attacker. Maksudnya gini, dari si email yang digunakan si user itu udah terkompromis dan si attacker itu bisa melakukan email dan lain sebagainya sama ke internal usernya kayak gitu. Terus yang lain juga dari sisi domain compromise ini, dia itu si attacker bisa menggunakan domain-domain yang mungkin bisa kita build kayak gitu, mirip sama si website aslinya atau domain asli perusahaan tersebut kayak gitu. Terus yang nextnya ada malware. Malware di sini itu biasanya ya dikirimkan paling banyak pasti juga via email. Selain yang ransomware tadi, malware juga banyak itu dicoba kirimkan via email. Makanya proteksi email kita itu harus bisa membaca kalau email itu merupakan attachment yang malware atau bukan kayak gitu. Contoh kalau Gmail, itu Gmail kan juga udah memproteksi kalau kita melakukan file attachment yang ternyata di dalamnya ada malware, itu kan pasti akan langsung di reject sama si Gmail kayak gitu. Nah, tapi kalau kita menggunakan domain kita sendiri, kita menggunakan mail server kita sendiri, itu dari sisi attachment atau dari sisi file yang kita terima itu enggak ada inspection, karena kan memang kalau kita menggunakan mail server sendiri ya kita perlu menambahkan semacam email gateway atau email security di depannya untuk melakukan inspection atau filtering dari traffic yang masuk ke kita kayak gitu. Phishing di sini ya dicoba kayak semacam si attacker itu mencoba mengirimkan mencoba mengirimkan kayak link-link untuk ngeganti password atau yang lain sebagainya dengan disamakan untuk tampilannya itu sama persis dengan contoh Facebook. Nah, dia menyamakan tampilan Facebook atau mungkin aplikasi-aplikasi internal. Dia mencoba membuat GUI website yang sama persis dengan aplikasi internal kita. Dan pada saat si attacker itu mengirimkan link tersebut, si user itu akan coba ngeklik, terus kalau diklik dia kayak disuruh buat ngeganti username dan password kayak gitu. Atau dia coba input username dan password. Nah, dari situ nanti username dan password itu bisa didapatkan sama si attacker kayak gitu. Nah, jadi kita menghindarin untuk si user ini menerima link-link phishing dari attacker di sini. Oke, dari sisi Cisco email sendiri, email security sendiri juga itu ada yang pertama comprehensive threat intelligence. Artinya di sini dia selalu melakukan kayak semacam research tentang URL atau link-link atau mungkin attack vector atau signature dari file-file malware yang mungkin keluar masuk via semua perangkat Cisco kayak gitu, entah itu bukan cuma email tapi mungkin firewall dan lain sebagainya, itu selalu dilakukan untuk comprehensive threat intelligence-nya kayak gitu. Terus ada advanced threat protection. Jadi di sini kalau Cisco email security itu kita bisa melakukan proteksi spam, fraudulent senders atau risky file atau file-file yang mengandung malware atau yang dia termasuk file-file yang riskan atau ransom dan lain sebagainya. Terus juga bisa melakukan protect terhadap URL yang di-attach, mungkin itu juga dibikin kayak semacam linknya diperpendek kayak gitu, tapi di attachment secara hyperlink dan lain sebagainya, itu juga bisa kita lakukan protection. Terus effective data protection di Cisco email security sendiri juga ada feature untuk DLP-nya. Jadi sekarang kan udah mulai juga diterapkan undang-undang ini ya, PDP ya, perlindungan data pribadi. Nah, di situ di email juga kalau kita contoh mengirimkan data KTP mungkin yang memang itu data nasabah kita atau data-data
karyawan dan sebagainya kayak gitu, itu kita bisa lakukan proteksi di Cisco Email Security kayak gitu. Atau yang mungkin data-data yang mungkin kredensial, data-data perusahaan kredensial yang biasanya ada semacam kayak watermark dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa lakukan proteksi terhadap data-data tersebut yang dikirimkan dari user internal kita keluar kayak gitu. Kita bisa melakukan proteksi untuk datanya kayak gitu. Terus dari sisi sini juga, dari sisi Comprehensive Threat Insight di Talos. Jadi Talos itu apa? Talos itu merupakan threat intelligence dari Cisco yang dia secara rutin atau secara daily dia selalu melakukan research tentang URL terbaru, terus tentang dia selalu nge-research tentang vulnerability dari suatu sistem, terus signature dari file-file yang dikirimkan, apakah file tersebut merupakan malware atau bukan, kayak gitu. Dia selalu melakukan untuk research apakah file tersebut emang baik atau bukan, kayak gitu. Terus di sini juga dia selalu mengecek sampel malware itu sebanyak 1,5 million secara daily, sampel-sampel malware, apakah itu memang malware yang advance, artinya advance itu mungkin yang sekarang kan udah banyak malware yang advance kan ya Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa kita bilang kayak gini, pada saat file PDF itu dibuka, yang file PDF itu cuma dibuka, itu si malware nggak melakukan apapun. Tapi pada saat file PDF tersebut di-scroll ke bawah mungkin sebanyak 7 kali, atau mungkin user ngeklik apa dari file PDF tersebut, nah itu si malware-nya baru akan jalan kayak gitu. Nah, jadi sampel-sampel itu yang selalu dilakukan checking oleh Talos ini kayak gitu, atau Threat Intelligence-nya Cisco. Terus juga dicek juga dari daily email message, mungkin yang ngirim-ngirim spam itu usernya siapa-siapa aja, itu tuh selalu dicek juga kan, selalu terindikasi. Contoh dia masuk ke perangkat email security, terus email tersebut, domain tersebut atau user tersebut itu selalu mengirimkan spam ke semua domain kayak gitu. Nah, itu nanti akan juga dicek dari sisi Talosnya, apakah emang email tersebut termasuk kategori spam atau enggak kayak gitu. Terus daily web request, jadi kalau untuk web-web yang diakses dari sisi user, apakah web tersebut itu merupakan web atau enggak, web malware atau enggak, dan lain sebagainya. Nah, itu juga selalu dilakukan checking. Oke, nah di sisi Talos on Cisco Email Security, fungsi Talos di sini yang pertama itu sender reputation filtering. Di sini tuh untuk sender reputation filtering itu dicek apakah IP yang ngirim email ke kita itu reputasinya baik atau itu. Itu selalu dicek sih untuk sender reputation filtering, karena kan memang banyak IP yang kayak semacam baru dibuat, terus dia langsung coba ngirim spam, coba ngirim phishing dan lain sebagainya. Nah, itu dicek sama si sender reputation filteringnya Talos atau Cisco ESA. Terus yang kedua ada anti spamnya, anti spam untuk ngecek apakah email yang dikirim itu spam atau enggak. Terus ada antivirusnya, terus ada advanced malware protection. Nah, membedakan antara antivirus dengan advanced malware protection. Kalau antivirus kan memang biasanya berbasis on signature. Contoh file yang masuk ini PDF nih, ada signature ID-nya nggak? Kayak gitu, itu akan dicek. Contoh kalau memang ada signature-nya, hash-nya yang sesuai dengan database si virus, itu nanti akan langsung dilakukan blocking. Tapi kalau di advanced malware protection, sama yang kayak tadi sempat saya info, jadi untuk file-file yang atau malware yang dia termasuk advance, dia nanti akan dicek sama si AMP-nya ini. Jadi mungkin pada saat file yang masuk itu ternyata file malware, tapi file malware itu baru akan jalan based on behavior dari usernya, atau baru akan jalan mungkin dari sisi pada saat ada user interaction dari file tersebut. Contoh yang PDF tadi, dia harus melakukan scroll berapa kali baru si
malware-nya itu jalan atau enggak kayak gitu. Jadi semua yang untuk malware-malware yang itu akan dicek sama si AMP ini kayak gitu. Lalu ada Grammar Detection. Grammar Detection ini untuk ngecek dari sisi email tersebut memang melakukan email phishing atau yang lainnya kayak gitu, itu akan dicek dari sisi Grammar Detection-nya ini. Terus ada Outbreak Filter. Outbreak Filter untuk memfilter link-link yang dikirimkan sama si attacker, mungkin link-link tadi apakah link tersebut link malware atau bukan, karena kan link-link yang dikirimkan itu bukan cuma phishing aja kan ya Bapak Ibu. Jadi biasanya kayak semacam attacker itu ngirim link yang pada saat dia akses ke link tersebut, si website tersebut bisa melakukan kayak semacam otomatis download malware-nya dari website tersebut. Nah, link-link malware kayak gini itu juga dilakukan filtering sama si feature outbreak filternya. Terus ada real-time URL analysis. Jadi real-time URL analysis ini selain yang outbreak filter ini, di real-time URL analysis ini akan dicek kalau memang URL itu URL yang baru kayak gitu. Jadi dianalisis dulu URL-nya, apakah URL yang dikirimkan itu URL yang memang malware atau bukan. Kayak gitu akan dicek sama real-time URL analisisnya ini. Oke, lanjut dari sini. Kalau untuk dari sisi engine proses dari sisi Cisco email security-nya itu mungkin bisa kita lihat seperti ini. Jadi yang pertama kali diproses itu apa sih dari sistem si Cisco email security-nya ini? Yang pertama kali dicek itu sama si Cisco itu dari sisi reputation filtering-nya. Nah, reputation filtering-nya ini banyak banget yang mungkin bisa kita bilang attacker yang dia nggak punya domain tapi dia punya IP, dia mencoba mengirimkan spam-spam atau mengirimkan phishing atau berbagai hal yang aneh-aneh itu yang nggak based on domain kayak gitu. Dia public, terus dari API public tersebut bisa langsung coba ngirimkan si email-email yang aneh-aneh kayak gitu. Nah, itu 70-80% block rate-nya kayak gitu. Jadi semuanya itu udah dicek dulu sama si reputation filteringnya. Apakah IP yang mengirimkan email ke kita itu emang IP yang sesuai dengan domain tersebut atau SPF record-nya kayak gitu, itu akan dicek di sini reputation filteringnya. Terus ada SDR, domain reputation filteringnya. Yang reputation filteringnya ini dicek dulu based on IP-nya. IP-nya itu apakah IP yang oke atau enggak, IP malware atau enggak. Terus yang kedua dicek dari sisi domain reputation filteringnya. Nah, domain reputation filteringnya ini ya dicek dari sisi domain yang ngirim ke kita. Jadi yang tadi udah IP, setelah IP baru dicek domainnya. Nah, setelah domain tadi nanti akan dicek dari connection filteringnya. Di sini itu akan dicek apakah domain itu sesuai nggak dengan yang didaftarin di A-record-nya, IP pengirimnya sesuai nggak dengan domain tersebut. Untuk pendaftaran di SPF record-nya mungkin. Kan biasanya banyak banget nih yang IP-nya ini ternyata IP-nya orang, tapi kenapa kok domainnya bca.co.id. Nah, kayak gitu sebetulnya itu ada cara buat kayak kita bisa mengirimkan dengan domain tertentu, tapi IP-nya pengirimnya itu nggak sesuai dengan yang didaftarin di A-record dengan domain yang ada, kayak gitu. Akan dicek sama si connection filteringnya ini. Terus ada case ini multi verdict scanning, jadi akan di-scan dulu dari sisi. Terus ada dicek juga antivirusnya, AMP-nya tadi, file analisisnya juga dicek, based on behavior indikatornya. Behavior indikatornya contoh file tadi dicek ternyata ada mungkin ngubah regedit, terus file tadi setelah ngubah regedit itu tadi dia tiba-tiba langsung open connection dan lain sebagainya. Nah, itu dicek sama si file analisis ini based on behavior indikatornya. Jadi behavior tersebut pada saat di open itu dia ngapa-ngapain aja itu nantinya akan dicek. Terus ada Grammar Detection yang untuk ngecek kontrol marketing and social bug. Jadi biasanya kan ada juga yang ngirimkan domainnya itu valid, tapi memang dia sering ngirimkan kayak marketing terus kayak
penawaran-penawaran kayak gitu. Contoh kan banyak juga kalau kita daftarin email kita ke salah satu eh, online kayak gitu kan selalu dikirimin penawaran-penawaran atau apa atau ada yang spesial hari ini kayak gitu-gitu. Nah, itu kita bisa kontrol menggunakan email detection-nya ini. Terus ada content filtering. Nah, di content filtering ini ya kita bisa kayak ngerouting email. Contoh ada pertanyaan nih, kita ada jual mungkin di MII nih, di MII ada jual berbagai banyak produk nih. Nah, kita cuma tinggal menyantumkan satu email mungkin sales@mii.co.id. Nah, pada saat user ngirim email ke sales@mii.co.id, yang di email tersebut mungkin di subjek atau di body emailnya ada mengandung kata-kata Cisco, kita bisa routing email tersebut langsung ke PIC terkait. Mungkin di sini PIC untuk Cisco kan ada Mbak Tita dan Mas Robi. Nah, pada saat user itu ngirimkan email dengan ada kalimat atau kata Cisco-nya, itu akan langsung otomatis di routing email tersebut atau dikirimkan juga ke Mbak Tita atau Mas Robi kayak gitu. Jadi kita bisa melakukan content filtering atau kita juga di sini kita bisa melakukan blocking untuk eh, file-file yang boleh masuk size-nya itu mungkin 10 MB aja yang boleh kita terima atau mungkin 25 MB. Nah, itu kita bisa melakukan itu semua di content filtering kayak gitu. Terus ada di sini ada outbreak filter. Di outbreak filter ini itu untuk analisis mengenai URL-URL yang dikirimkan, URL baru dan lain sebagainya. Itu nanti akan dianalisis di outbreak filter ini. Terus ada Cisco Advanced Phishing Protection yang based on behavior analytic, tapi mungkin di sini itu untuk Cisco Advanced Phishing Protection dia perlu license terpisah dengan Cisco Email Security. Jadi ini kayak semacam license tambahan atau opsional kayak gitu untuk kita melakukan protection terhadap phishing yang dikirimkan ke kita kayak gitu. Tapi kalau ini yang lebih advance ya Bapak Ibu. Tapi kalau yang enggak advance atau yang emang dia melakukan phishing atau ada URL-URL yang di attachment di dalam email itu biasanya pasti udah bisa dicek sama si AMP ini atau si outbreak filter biasanya. Nah, di sini itu untuk engine proses kalau kita menerima email dari suatu sender tertentu kayak gitu. Nah, untuk kalau kita mengirim email, itu prosesnya mungkin mulai dari sini. Kayak kalau kita mengirimkan email keluar, ya udah kita bisa memproteksi juga untuk email-email yang dikirimkan dari sisi user keluar. Kan biasanya banyak juga nih dari sisi user itu tiba-tiba ngirim spam atau ngirim bug email ke user lain. Akhirnya domain kita itu masuk ke spam host dan terindikasi spammers kayak gitu. Nah, itu yang nggak kita inginkan karena makanya kita juga bisa memproteksi untuk IP kita atau domain kita biar enggak dalam quote unquote ya jelek di internet kayak gitu. Di sini kita bisa melakukan checking sama CTR-nya, terus AMP retrospection and remediation-nya. Untuk Office 365 bisa auto delete. Terus ada URL rewrite and tracking. Jadi pada saat URL-URL yang diakunkan itu kita mungkin bisa rewrite kayak gitu. Terus ada Gmail juga buat kayak semacam kita bisa ngebatasin email-email yang dikirimkan keluar, bug email kayak gitu. Terus ada juga multi-verdict scanning-nya, jadi untuk content filteringnya dilakukan cek dulu, ada DNS security-nya untuk encryption-nya, ada antivirusnya, jadi email-email yang dikirim keluar itu nanti akan dicek juga attachment-nya. Kalau emang user itu nakal dalam tanda kutip dia pengen coba ngirimkan virus keluar itu nanti akan dicek juga. Sama juga ada AMP-nya. Terus nah di sini agak beda ada data loss prevention-nya. Jadi di data loss prevention ini nanti kita bisa eh, bisa melakukan proteksi terhadap data-data yang dikirimkan dari user email yang ada di mailbox kita buat dikirimkan keluar kayak gitu. Mungkin data kartu kredit, data eh, KTP atau mungkin data-data kredensial yang lain itu kita bisa lakukan data loss di sini.
kayak gitu. Tapi mungkin bisa di take note data loss prevention-nya ini beda dengan dedicated DLP ya. Kalau dedicated dia memang ada di endpoint juga. Kalau di sini only untuk traffic email dari mailbox kita, mailbox internal, data-data yang dikirimkan keluar dari mailbox internal itu nanti akan dicek sama feature DLP-nya ini, kayak gitu. Terus ada envelope encryption. Di envelope encryption ini biasanya itu kayak semacam kita pengen melakukan encrypt untuk email-email kita dengan tujuan resepi yang memang udah kita daftarin kayak gitu. Contoh, kita pengen email antara perusahaan A dengan perusahaan B, user A dengan user B itu emailnya selalu terencrypt. Lalu pada saat kita ngirimkan email ke resipien atau ke user yang memang udah kita daftarin, itu si user itu mau melakukan forward pun juga nggak mungkin bisa karena only dia yang bisa buka email tersebut kayak gitu. Itu kita bisa melakukan envelope encryption di sini. Terus ada juga Cisco Domain Protection-nya juga untuk kita memproteksi dari SPF-nya, DKIM-nya, terus DMARC-nya itu kita bisa bikin dari SPF dan DMARC ini di email security gateway kita kayak gitu. Oke, di sini lalu next-nya ada attention. Nah, di sini stop unwanted email. Jadi kita bisa melakukan stop, dari Talos-nya anti spam, Gmail detection untuk social bug email kayak gitu. Content filteringnya baru nanti akan dikirimkan ke user. Jadi email-email yang mungkin kita bisa bilang dia reputasinya jelek, ternyata terus ada spamnya, terus ada Gmail detection-nya, dicek ternyata itu email-email penawaran, email-email kayak semacam eh, kayak ya males lah kita kan biasanya kalau kita menerima padahal email kita dari klien-klien kita udah banyak, tiba-tiba kita selalu menerima email dari Blibli atau dari Lazada atau dari mungkin kalau kita ke maskapai, daftarin email kita ke maskapai, selalu ada penawaran-penawaran dari maskapai, AirAsia atau Lion dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa lakukan blocking juga. Terus juga di sini kita bisa melakukan proteksi menggunakan DMARC, DKIM sama SPF-nya, TISMAM sama Force Email Detection. Terus automatically remove malicious file. Nah, pada saat user ternyata itu menerima file-file malware, itu kita bisa tetap mengirimkan email tersebut, tapi kita ambil untuk attachment-nya itu memungkinkan kayak gitu. Jadi email tadi, contoh itu emang email penawaran harga mungkin quotation, ternyata di quotation tersebut udah kesisipan malware nih. Ya udah kita tetap kirimkan subject sama body emailnya, tapi untuk attachment tadi bisa kita ambil atau bisa kita remove terlebih dahulu dari sisi email kayak gitu. Terus di sini juga ada untuk cek sama si AMP-nya dari sisi file reputation-nya, thread grid untuk sandboxing-nya. Jadi file-file yang mungkin belum ada hash-nya itu nanti akan dicek sama si thread grid ini sandboxing-nya si Cisco. Terus ada retrospective alerting juga, terus ada mailbox auto remediation untuk Office kayak gitu. Terus ada stop URL based read, itu kita juga bisa melakukan proteksi customer atau BEC, business email compromise dengan deep inspection-nya. Kita bisa lakukan content filtering sama outbreak filter kayak gitu. Nah, mungkin di sini adalah salah satu contoh kalau memang dia detected target based on outbreak filter. Jadi di sini kita bisa melakukan blocking, quarantine atau kita forward untuk message-message yang masuk ke kita kayak gitu. Contohnya ada kayak semacam outbreak filter itu dibikin hyperlink seperti ini Bapak Ibu. Jadi link-link di dalamnya kan kita nggak tahu tuh. Kan user biasanya penasaran ya. Link tersebut itu mengarahkan ke link mana kayak gitu. Itu kan biasanya user penasaran kalau dibuat kayak gini. Jadi user yang main klik-klik aja. Untuk link-link yang kayak gini itu nanti akan bisa kita remove atau mungkin bisa kita notify usernya kalau kayak kita warning seperti ini. Nah, warning this email content suspicious
Jadi email yang dikirimkan ini dari si bank.com-nya ini ke arah si Bob itu merupakan suspicious content, yang artinya padahal dia cuma suruh ngakses akun here kayak gini. Nah, ini bisa aja phishing atau bisa aja URL yang memang URL itu URL malicious yang pada saat kita akses bisa langsung otomatis ngedownload file tertentu kayak gitu-gitu. Nah, cloud URL analysis. Di cloud URL analysis ini yang tadinya contoh xyz.com itu nanti akan dicek sama si cloud URL analisisnya apakah memang URL-URL tersebut bagus atau enggak kayak gitu. Nah, di sini lanjut ada protect business email compromise. Jadi mungkin di sini langsung aja contohnya. Pada saat bisnis email compromise itu kayak semacam scamming atau yang tadi sempat kita discuss juga di awal itu seolah-olah BOD mungkin atau seolah-olah klien kita domainnya kan user biasanya enggak terlalu eh, terlalu melihat apakah memang itu pengirimnya klien kita atau enggak. Biasanya kan cuma based on, oh pengirimnya email ini nih, domainnya ini nih, bener nih atas nama user itu. Tapi pada saat dicek secara detail di detail emailnya itu ternyata pengirim aslinya itu bukan si user email tadi, bukan alamat email tadi, melainkan alamat email orang dengan IP yang enggak sesuai dengan didaftarin dengan domain yang dari sisi klien kita tadi kayak gitu. Itu nanti akan dicek sama si BEC-nya ini business email compromise. Nah, di sini block fraudulent senders kita ngeblok dari sisi kita bisa melakukan checking SPF-nya, terus DMARC-nya, DKIM-nya. Kan yang kita lakukan checking itu kita ngelihat domain yang ngirimkan email ke kita, apakah IP dari domain tersebut sesuai nggak dengan record yang udah didaftarin kayak gitu, dengan SPF record yang udah didaftarin. Kan biasanya kita mendaftarkan SPF record kita, contoh abc.com, kita mendaftarkan IP publiknya sekian kayak gitu. Nah, itu nanti akan dicek sama semua perangkat atau eh, semua perangkat security itu dicek apakah email tersebut beneran dari IP tersebut dan domain tersebut itu cocok nggak kayak gitu. Itu akan dicek nanti. Terus ada DMARC-nya, ada DKIM-nya juga kita bisa ngecek dari sisi DMARC dan DKIM terus SPF-nya. Oke, nah di sini ada force email detection untuk business email compromise. Nah, yang kayak gini-gini yang dicek, contoh di sini itu ada Adam itu urgent buat suruh transfer uang kayak gitu. Nah, yang kayak gini-gini itu yang nantinya perlu dicek benar-benar kalau kita cek detail emailnya kayak gitu. Apakah domainnya sama, IP-nya sama atau enggak kayak gitu. Padahal kan di sini tulisannya nih emailnya itu dari chuck.robins@mail.com. Tapi setelah dicek itu ternyata domainnya dari mail.outset.com. Kan beda banget nih. Di sini domainnya itu mail.com, sedangkan di details emailnya itu dari outset.com. Terus dicek lagi, ternyata aktual sendernya, sender realnya itu si adam@outset.com. Tapi kan yang user kan nggak mungkin selalu melihat detail email yang seperti ini. User-user mungkin yang bukan non-IT kayak gitu, dia kan jarang sekali nih lihat-lihat detail email kayak gini karena dia mungkin nggak bisa eh, mungkin belum paham ini artinya apa sih, ini kayak gini, ini apa sih maksudnya kayak gitu. Nah, padahal yang dia cek kan selalu di awalnya kayak gini. Nah, ini mungkin bisa kayak klien kita dia suruh mengirimkan uang atau ngeganti nomor rekening ke rekening yang lain, ke rekeningnya si attacker. Nah, itu bisa juga tuh. Karena ada banyak case juga yang seperti ini. Jadi sampai mungkin ada yang pernah cerita juga dia kehilangan beberapa miliar karena disuruh si dikirimkan email yang dia disuruh ngeganti nomor rekening dan disuruh mengirimkan
uang ke rekening tersebut kayak gitu. Mungkin contoh ada pembelian barang nih dari luar negeri. Nah, pembelian barang dari luar negeri mungkin dari sisi mungkin ya attacker itu bisa tahu untuk pembelian barang tersebut itu barangnya apa dan lain sebagainya. Terus si attacker mencoba mengirim nih seolah-olah si penjual tadi ngirim email untuk melakukan pergantian nomor rekening atau yang lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu nanti yang akan bisa kita lakukan blocking menggunakan si Cisco Email Security ini. Oke, nah terus ada di sini selanjutnya data protection. Oke, di effective data protection ya kita bukan kayak semacam yang di LP tadi, kita bisa melakukan blocking dan lain sebagainya. Terus kita juga di sini kita bisa membuat predefined policy untuk melakukan blocking terhadap confidential information dan lain sebagainya. Terus enable user to business-nya kita bisa lakukan encryption-nya juga, kita bisa lakukan scanning-nya juga untuk data-data yang memang itu data sensitif atau sensitif konten yang nggak seharusnya dikirimkan user internal kita via email keluar kayak gitu. Mungkin eh, data-data kayak semacam budgetnya atau data-data karyawan atau data-data kartu kredit dan sebagainya itu nanti yang akan beneran dicek sama si eh, ya. Even data tersebut di dimasukkan di file tadi di file PDF atau file-file Word, Excel dan lain sebagainya. Nah, data tersebut tetap akan dilakukan inspection sama si Cisco email security-nya ini. Yang penting data tersebut tidak terencrypt. Kalau terencrypt ya kita kan nggak mungkin bisa buka data tersebut. Nah, biasanya untuk encryption file tadi, file-file yang di attachment di eh, email, terus dikirimkan keluar dan file tersebut encrypted. Nah, itu biasanya langsung itu kita bisa lakukan blocking di content filter. Jadi file-file semua, file apapun dari semua user mungkin tapi kita bisa whitelist user-user tertentu yang dia bisa atau boleh mengirimkan file-file yang encrypted. Jadi spesifik user itu boleh mengirimkan file-file encrypted, tapi user yang lain itu sama sekali nggak boleh buat dia ngirim-ngirim file-file yang file tersebut itu di encrypt atau dikasih password kayak gitu. Itu kita bisa lakukan blocking di konten filternya. Oke, nah di Cisco sendiri juga ada beberapa metode deployment-nya, ada yang cloud. Kalau cloud itu namanya cloud email security, ada juga yang virtual edition. Nah, ini yang paling banyak dibeli nih karena ya kita tinggal subscribe aja based on berapa jumlah user kita, yang penting kita udah punya resource VM mungkin dan resource yang digunakan sama si ESA ini enggak gede hitungannya. Jadi kita juga based on berapa banyak user sih yang nantinya akan kita proteksi dengan si Cisco ESA ini. Nah, itu nanti bisa menyesuaikan untuk resource yang dibutuhkan dari VM-nya. Terus bisa hybrid. Kalau hybrid ini ya kita bisa taruh on-prem, kita bisa taruh on cloud juga kayak gitu. Terus bisa yang on-premise kayak gitu. Kalau on-premise ya kita bisa beli hardware yang memang dedicated hardware tersebut untuk si perangkat emailnya ini kayak gitu. Jadi ada beberapa metode deployment-nya kayak gitu. Kalau yang cloud ini ya kayak semacam SaaS, software as service ya kita tinggal beli license, terus setelah beli license ya udah siap untuk si appliance-nya tadi on cloud dan dia juga enaknya kalau beli yang on cloud ini IP public yang digunakan nantinya yang kita daftarkan di di MX record-nya itu IP public-nya si C. Jarang banget IP public-nya Cisco ini itu terindikasi atau masuk ke spam host atau spammers atau yang lain sebagainya kayak gitu. Jadi kita bisa lebih aman juga karena IP-nya
Yang selalu kita pakai itu IP-nya milik Cisco, bukan IP kita sendiri. Kalau kita pasangnya di virtual atau on-premise kan biasanya IP kita sendiri yang kita daftarkan di MX Record-nya kan. Nah, kalau di sini kita menggunakan IP-nya si Cisco. Dan untuk operasionalnya lebih simpel, ya udah kita tinggal ngikutin guide kayak gitu dan lain sebagainya, itu cukup simpel untuk kita konfigurasi si email security-nya Cisco ini. Oke, nah selanjutnya di sini juga dari Cisco juga bisa kalau kita udah punya Office 365 nih, kalau kita mungkin mail server kita bukan Zimbra, bukan Exchange kayak gitu, tapi kita udah subscribe untuk Office 365-nya untuk yang license E1 atau E3. Nah, license dari Office 365 yang E1 atau E3 kan itu belum terproteksi sama, belum terproteksi atau belum ada fitur security untuk emailnya kan. Nah, itu juga sering banyak keluhan nih dari beberapa user ngeluh ke MI. Padahal udah beli Office 365, belinya juga di MI, kenapa email-email spam itu tetap bisa masuk padahal udah Office 365 nih, quote unquote kayak gitu kan. Nah, kalau dijelaskan dari tim di Office 365 yang license-nya E1 sama E3 itu memang belum ada untuk feature security dari sisi emailnya kayak gitu. Terus kalau dia belum ada, dia mau nggak mau kalau mau memproteksi dari sisi emailnya untuk memproteksi kayak semacam file-file virus atau file-file eh, malware, ransom dan lain sebagainya dan spam atau phishing kayak gitu, dia diharuskan upgrade ke E5. Kalau dia dengan cost yang jauh lebih besar dari S1 atau E3, terus dia baru mendapatkan fitur si email security-nya ini. Tapi dia upgrade itu kan costnya lebih gede karena banyak fitur mungkin yang nggak dibutuhkan. Mungkin user tersebut cuma butuh emailnya aja nih dari si Office 365, atau mungkin butuh beberapa fitur aja nih dari Office 365, tapi dia diharuskan upgrade ke E5, license E5, dan banyak fitur yang mubazir nggak dipakai kayak gitu. Padahal sebetulnya yang dia butuhkan untuk proteksi si emailnya aja. Nah, makanya di sini solusinya Cisco itu ada yang test tadi yang dia based on SaaS, itu udah bisa langsung integration ke Office 365. Dan dari sisi integrationnya pun dia juga cukup simpel karena di dokumentasinya eh, ada lengkap. Kita tinggal bikin konektor aja, terus kita tinggal daftarkan MX Record yang tadinya MX Recordnya langsung ngarah ke Office 365, ya udah tinggal kita ganti aja MX Recordnya ngarah ke si chest-nya ini, Cloud Email Security-nya Cisco. Udah tinggal itu kita bikin konektor, kita bikin email routing, selesai kayak gitu. Tinggal kita nanti memproteksi untuk filteringnya, semuanya kita bisa lakukan proteksi email dan lain sebagainya itu di chest-nya tadi. Kita bisa bikin content filter juga, kita bisa rerouting email juga, kita bisa ngebatasin file-file yang masuk berapa banyak juga, kita bisa ngebatasin untuk file yang boleh dikirim keluar itu hanya file-file yang tidak terpassword, tidak terencrypt, kayak gitu-gitu. Itu kita bisa lakukan semua kalau kita integrasikan si chest ke Office kita, kayak gitu. Jadi fiturnya kayak gini kalau kita integrate-nya. Jadi dari current domain ini mungkin pribadi kita kan kita menggunakan si Office 365 nih. Nah, yang tadinya ini mungkin kita bisa bilang langsung nih dari external domain sender langsung ke Office 365 ngirim terus baru ke kita. Nah, tapi di sini ya kita tinggal tambahin si chest-nya di sini. Only kita tinggal ganti MX record-nya ke IP yang udah dikasih sama si chest-nya ini. Nanti kita tinggal bikin konektor aja nih antara chest ke Office 365. Ini pada saat POC pun kalau memang Bapak Ibu sekalian pengen POC itu kita untuk konfigurasinya ini ya kita bisa langsung hari itu juga selesai sih kayak gitu. Untuk kita cuma ngonfig ini aja. Untuk konektornya ini dan lain sebagainya itu cukup simple. Setelah kita tes konektornya, yaudah kita tinggal ganti tok MS record-nya. Itu langsung nanti semua ke filter di sini. Kayak gitu. Oke, mungkin itu saja
sedikit presentasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan atau gimana, saya kembalikan dulu ke Mbak Tita. Halo, saya terdengar jelas. Terima kasih Ya, Mas Dudit. Oke, Jelas. baik. Nah, di sini mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab ya Mas Dudit ya. Aku ya. coba bacakan pelan-pelan ya. Apakah dari Pak Yusuf? Oke, oke, Yusuf. Oke, dari Pak Yusuf Saifullah, apakah ada cara untuk menghindari penipu yang menggunakan domain kita, di mana nama pengirim, meskipun jika kita lihat cek detail pengirimannya bukan dari domain kita? Ya, oke. Yang tadi, kalau yang kayak tadi itu kita bisa bilang itu termasuk kategori serangan BEC gitu sih Pak. Jadi kalau kategori serangan BEC nanti akan dicek. Kita bisa melakukan checking based on yang SPF record. Nah, terus yang kedua juga nantinya akan diproteksi sih kalau memang dia termasuk BEC. Contoh yang tadi mungkin saya coba izin share lagi. Bentar. Oke, nah dari sisi sini. Nah, ini termasuknya forced email detection. Nah, ini yang nanti akan dicek sama si ESA. Jadi, ini kalau kita cek processingnya itu, pengirimnya itu kita bisa lihat cak.robins@mail.com. Nah, subjeknya Arten suruh transfer uang nih, di sini dia nyuruh dari si Cak. Mungkin kita bisa bilang Cak ini merupakan klien kita atau merupakan, bisa kita bilang BOD kita, internal email kita kayak gitu. Kalau internal email kita kan dia nggak mungkin tuh dia melewati si melewati si Cisco email security atau mail gateway ini kan posisinya ada di atas. Sedangkan kalau antar domain itu kan biasanya langsung mailbox to mailbox kan ya, Bang. Nah, kalau mailbox to mailbox kan artinya nggak mungkin dong sampai masuk dan sampai ke lock email tersebut itu di mail gateway atau mail security-nya. Kalau yang sampai masuk ke sini kan artinya komunikasinya tersebut dari luar masuk ke dalam, kayak gitu. Nah, yang kayak gini itu nanti akan dicek sama Cisco buat dicek detailnya. Jadi kalau dicek detailnya ternyata yang pengirimnya itu domain aslinya mail.outset.com. Kalau tulisannya di tampilan depannya mungkin itu cak.robins@mail.com, tapi aslinya kan ini. Nah, ini nanti yang akan dicek, terus ini akan dilakukan blocking sama si Cisco. Karena Cisco bisa ngecek ke detail emailnya, dia bisa nyocokin nih apa yang eh, di from-nya ini dicocokin dengan detail emailnya. Apakah sesuai enggak? Kayak gitu sih. Jadi untuk sisi sini itu kayak semacam mempunyai ya capability yang termasuk kita bisa bilang komprehensif buat ngecek detail emailnya ini sih. Capability dari Cisco itu ngebandingin antara tulisan yang di depan, yang pengirimnya, dengan real domain yang digunakan. Kayak gitu sih. Seperti itu mungkin Mbak Tra. Jadi ini udah bisa dipastikan kita bisa blocking dengan Cisco Email Security. Kalau yang sesama domain itu lebih gampang lagi karena kan kalau sesama domain, domainnya sama, itu komunikasi antar domain kan nggak mungkin dong sampai melewati atas atau sampai melewati mail gateway. Kan kalau antar domain aja dia mailbox to mailbox, nggak mungkin routingnya harus ke atas dulu baru ke mailbox sebelahnya, kan nggak mungkin kayak gitu. Nah, yang dimasuk di sini pastinya nanti akan dicek kalau dia mengindikasikan semacam ini nih, semacam mengindikasikan semacam dia seolah-olah penipu tadi menjadi klien kita, kayak gitu. Klien kita suruh ganti nomor rekening dan lain sebagainya, itu nanti yang akan dicek sih. Karena kan nggak mungkin nih, eh, nggak mungkin kalau si yang Belum, tadi gue yang belum nulis. didaftarkan sama Ci, sorry dengan ya, gue lagi IP ya. yang di Iya, Ci. MX record-nya atau di A record-nya, di DNS publiknya itu kan nggak mungkin sama dengan domain yang didaftarkan dengan pengirimnya ini. Kayak gitu sih.
Oke, baik. Mudah-mudahan Pak Yusuf terjawab ya Pak ya untuk pertanyaannya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Mas Didit, dia bilang dari Pak Budi, saya bingung banyak email dari luar penyamaran dan mengatasnamakan admin atau hacking username dan password user saya. User saya banyak banyak awamnya minta ampun. Maksudnya solusinya yang tadi ya Mas ya di Cisco Secure Email ini ya. Iya, betul. Solusinya di Oke. situ karena nanti juga akan Mm-mm. dicek. Jadi kalau kayak semacam email-email yang kayak gitu kan terindikasi dia nggak mungkin mengirimkan email ke satu email kita aja. Dia pasti akan mengirimkan ke beberapa domain lain kayak gitu. Nah, itu nanti yang akan dicek juga domain tersebut. Yang dicek domainnya itu dicek sama Cisco itu si sendernya tadi. Karena kan yang terbaru sekarang itu masuk spam host atau spammers atau yang kita bisa bilang domainnya buruk itu bukan based on domainnya aja. Kalau dulu kan satu domain itu dicap buruk kan, mungkin abc.com, satu domain abc.com, semua user yang ada di abc.com itu terindikasi domainnya buruk kayak gitu kalau dulu. Kalau sekarang kan bisa sampai detailnya usernya itu siapa sih yang ngirimin kayak gitu. Jadi yang bisa masuk spam host itu bukan cuma satu gelondongan domain, tapi per user juga itu nanti akan dicek apakah user yang sering ngirimin kayak semacam eh, bukan bahaya kayak semacam contoh, oh sudah saya hack nih password dan gini 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 kayak semacam apa sih namanya, jadi saya lupa. Jadi kayak dia udah bilang kalau dia udah bisa ngehack dan lain sebagainya, dia nanti kayak nakut-nakutin si user tadi kalau udah dihack dari sisi password Facebook atau yang lainnya, terus nanti nextnya dia disuruh ngirimin duit dan lain sebagainya kayak gitu kan. Itu nanti dari sender tadi, attacker yang penipu yang coba ngirim tadi, udah kita bisa langsung masukkan kategori untuk kita lakukan blocking sih, kayak gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan Pak Budi terjawab ya. Baik Mas, sebentar ini ada pertanyaan lagi Mas. Sebentar. Oh, ini ada balasan dari Pak Yusuf Mas yang tadi yang Oke. pertanyaannya tadi pertama kali Mas Didit jawab. Terkait pertanyaan saya sebelumnya, apakah jika penerimanya bukan email domain kita, apakah terproteksi juga ya? Ini kasusnya ada penipuan menggunakan nama pengirim seolah-olah dia HRD HRD domainnya perusahaannya Pak Yusuf ke kandidat yang cukup dan itu sudah banyak makan korban tuh Mas. Minta tolong dibantu Mas. Oke, kalau yang seperti itu ya mungkin proteksinya eh, jadi kayak kita nggak bisa sih melakukan proteksi kalau user itu di luar lingkup kita. Jadi maksudnya di luar lingkup kita, ya orang yang mengatasnamakan kita dikirim ke orang lain itu kita nggak bisa proteksi sih kalau menggunakan Cisco ini. Kalau Cisco ini ya kita bisa memproteksi semua yang keluar masuk via jaringan kita. Yang keluar masuk via trafficnya itu mengharuskan trafficnya lewat si Cisco Email Security ini. Yang bisa kita proteksi ya lingkupnya traffic yang lewat pagar kita lah, lewat pagar kita. Tapi kalau traffic yang oh di luar nih nipu atau mengatasnamakan kita, nah kalau yang seperti itu ya kita nggak bisa proteksi. Tapi mungkin kita bisa rekomendasikan yang mengatasnamakan kita itu disuruh menggunakan Cisco juga, kayak gitu sih. Oke, baik, baik Mas. Terusnya, gimana Pak Yusuf? Apakah terjawab Pak Yusuf atau memang ada kurang puas gitu atau ingin ditanyakan lagi? Kalau memang ditanyakan lagi, boleh Pak open mic Pak, kita diskusi bersama Pak. Oke. Oh cukup kata Pak Yusuf. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Aku coba bacain lagi ya Mas ya. Ini ada pertanyaan Ya. lagi nih. Eh, eh, dari Pak Budi lagi sih tadi. Terkadang user saya ini emailnya kena hacking sehingga
dapat kiriman email blast berupa penipuan atau porno ke email luar. Apakah ada cara stop tanpa mempengaruhi ke email user yang lain, Mas? Mungkin boleh diulang, Mbak Tita? Oke. Terkadang user saya itu emailnya itu kena hacking sehingga dapat kiriman email blast penipuan atau by porn gitu ke email luar. Apakah ada cara stop atau stop yang stop untuk blast email penipuan sama porno ini itu tanpa mempengaruhi ke email user yang lain? Iya, itu bisa sih Mbak kita lakukan proteksi yang kayak gitu. Jadi contoh emailnya user tadi udah terkompromis nih atau udah keambil nih dari sisi username passwordnya si attacker udah bisa login menggunakan email tadi. Nah email tadi itu coba ngirimin apa ya kayak semacam malware atau semacam link-link yang nggak jelas ke email luar. Kita juga bisa melakukan blocking dari sisi outbound email atau outgoing email. Jadi email yang dari dalam mau ngirim email keluar itu juga kita lakukan proteksi di situ kayak gitu sih. Jadi proteksinya juga bukan cuma dari luar ke dalam yang kita terima aja, tapi kita yang keluar juga harus kita lakukan scanning juga, kita harus lakukan proteksi juga kayak gitu sih. Tapi kalau dia ngirimkan mailbox to mailbox itu nggak bisa sih kalau mailbox to mailbox. Tapi kalau dia udah subscribe Office 365, kalau Office 365 itu mailbox itu kita bisa filtering juga sih menggunakan Cisco Email Security. Contohnya gini, si domain kita lah, pokoknya ada breach-nya di dalam domain kita. Di dalam domain kita itu orang tersebut itu atau yang udah terkompromis ngirimin ke seluruh karyawan yang ada di internal. Nah, kalau yang seperti itu kalau masih menggunakan Exchange atau Zimbra, ya jujur kita nggak bisa lakukan proteksi. Kenapa? Karena yaitu trafficnya mailbox to mailbox langsung di dalam server mail tersebut. Kayak gitu. Karena kan dia nggak ngelewatin si perangkat email security yang ada di kita kayak gitu. Tapi kalau udah terkompromis nih, contoh di internal, dia mau ngirimin keluar domain kita, itu kan otomatis trafficnya harus melewatin email security Cisco dulu kan. Kalau yang seperti itu confirm bisa kita lakukan blocking kayak gitu. Terus nextnya kalau mail udah menggunakan yang Office 365, dia mailbox to mailbox pun sekarang kita juga udah bisa lakukan karena kan based on API nih cara kerjanya. Kalau kita masih menggunakan mail server Exchange atau Zimbra, ya kita nggak bisa integrasikan buat kayak kita semacam nge-scanning mailbox kita itu kita nggak bisa lakukan. Tapi kalau menggunakan Office 365, ya kita bisa lakukan mailbox scanning di Office 365. Terus kita bisa lakukan protection pengiriman email mailbox to mailbox di internal domain itu kita juga bisa lakukan protection sih kayak gitu. Baik, Pak Budi apakah menjawab ya Pak ya? Oke, baik. Mudah-mudahan juga menjawab ya Pak ya. Ada pertanyaan lagi nih Mas Bibit dari dari Bapak Hani Triyunianto. Jika untuk email outbound yang melalui Cisco Secure Email, apakah modelnya relay host dari email server kita? Yes, modelnya di relay. Nanti jadi dari email kita nanti akan routing si Cisco Email Security terlebih dahulu, nanti baru dikirimkan keluar kayak gitu untuk outbound traffic ya, untuk outgoing trafficnya kayak gitu. Jadi ya kita menggunakan relay sih. Oke, baik. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Hani ya. Ada pertanyaan lagi nih Mas dari Pak Hafid. Misalnya email dari eksternal itu email trusted, tapi masuk ke dalam reputasi yang kurang bagus. Apakah sebelum di reject bisa nggak di Cisco Secure Email ini masuk ke quarantine email dahulu? Yes, seperti itu bisa sih Pak. Jadi kita bisa kayak semacam melakukan
itu bisa kita bikin kalau email yang emang terindikasi email-email malware kayak gitu mau kita masukin quarantine, kita masuk langsung drop itu kita bisa bikin policies-nya langsung kayak gitu. Jadi profilnya itu kita bisa buat simple. Jadi contoh kalau emang dalam tanda kutip email tadi emailnya legitimate nih, tapi ternyata email tersebut itu ada attachment malware-nya kayak gitu. Jadi kalau ada attachment malware-nya, kita bisa bikin beberapa profil. Contoh yang profil pertama, kita bisa ambil si attachment yang malware tersebut dan kita kirimkan subjek sama body emailnya ke user penerimanya. Terus kita bisa juga kayak notif kalau email tersebut merupakan email eh, yes atau suspek email kayak gitu. Nah, kita bisa notif tersebut email tersebut atau kita bisa ganti nih subjeknya. Contoh dia ngirim email kan dari external domain ke kita. Ternyata ada link yang di link tersebut itu link-link malware. Di email tersebut ya user tetap kita kirim tapi kita bisa ganti, kita bisa delete dulu linknya. Terus yang kedua kita bisa notify, kita ganti subjek emailnya, email tersebut mengandung konten yang berbahaya kayak gitu. Kita bisa kayak semacam mengganti subjek email atau body email ganti buat nge-notify si user kalau email yang dikirimkan dari si legitimate eksternal domain kita atau mungkin klien kita yang legitimate itu mengandung file malware. Jadi kita bisa notif si user tersebut buat si user bisa ngekontak nih si kliennya tadi buat coba mungkin dibersihin dulu atau mungkin dicek dulu apakah yang dikirimkan emailnya itu emang email yang mengandung virus atau enggak. Jadi si user tetap ke notify dan dia bisa mungkin respon mungkin langsung dikirimkan atau di reply ke si pengirim, di notify ke pengirimnya lagi kalau email yang kamu kirim nih ternyata kecek sama perangkat security saya itu email malware nih, ada malware-nya yang kesisipan. Mungkin boleh dicek terlebih dahulu sebelum dikirim balik untuk attachment-nya, kayak gitu. Bisa seperti itu sih, Pak. Jadi, ada banyak profil yang bisa kita lakukan atau kita bisa konfigurasi sih menggunakan Cisco email seperti ini, kayak gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan menjawab ya, Pak ya. Terusnya ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Teguh, tapi di sini sudah dibantu sih Mas sama sama Pak Asep, tapi boleh nggak ya saya coba bacakan lagi ya. Ya. Untuk metode implementasi on-premise, apakah Cisco ini dapat berfungsi sebagai email gateway walaupun untuk pengirimannya internal to internal? Kalau pengirimannya internal to internal, jujur Cisco belum bisa sih. Kalau internal to internal ya. Kenapa? Hmm. Karena ya kalau domain masih dalam yang sama itu Cisco belum bisa karena ya itu udah sistem si mail servernya. Sistem si mail servernya nggak memungkinkan buat perangkat lain integrasi dengan sistemnya dia mungkin Extend atau Zimbra itu ya dia nggak ada feature buat integrasi itu. Tapi kalau internal to internal itu bisa kita lakukan kalau mail servernya menggunakan Office 365. Kalau Office 365 ya sudah ada feature buat perangkat lain boleh nih terintegrasi dengan Office 365 untuk melakukan checking atau melakukan filter pengiriman email internal to internal kayak gitu sih. Oke, Jadi jawabannya baik. belum bisa kalau masih menggunakan mail server on-premise yang udah bisa only Office 365. Kayak gitu Di sih, Mbak. Office 365 ya Mas ya. Oke. Iya, betul. Pak Yung ada tanya lagi nih Mas, apakah Chase Ya. ini bisa diinstal di on-prem ya? Eh, Sebetulnya CES itu masuknya SaaS, Pak. Kalau SaaS artinya ya udah software as service ya kayak kita tinggal pakai mirip kayak Office 365 kayak gitu. Kalau yang CES, tapi kalau mau diinstal di on-prem, di VM itu namanya tetap ESA sih, Email Security Appliance, tapi bentuknya yang virtual. Kayak gitu. Itu kita bisa install dimanapun di VMware, EXXC, ya VMware EXXC, atau Hyper-V, atau KVM itu bisa sih kita install virtualnya.
Jadi ya kita tinggal beli license-nya atau kita nggak perlu beli appliance-nya. Ya, untuk email security-nya Cisco yang virtual ini itu nggak butuh resource yang gede sih. RAM 4 GB kalau user kita sedikit, 4 GB disk ya. Kalau disk kan disk gedenya, disk itu buat kita bisa nampung log ya kayak gitu. Nah, itu nggak butuh disk yang gede-gede kalau nggak pengen banyak. Terus dari sisi CPU-nya juga cuma 4 vCPU mungkin udah cukup. RAM 4 GB atau kalau kita pengen lebih cepet ya kayak laptop kita aja lah, kita kasih RAM-nya 8 GB, terus vCPU-nya 4 atau vCPU 8 bebas. Terus disknya juga kita bisa sesuaikan kayak gitu sih. Jadi nggak butuh resource yang gede. Oke, kalau model lisensi yang untuk CES sendiri itu lisensinya semua mirip-mirip sih Pak. Jadi memang bedanya yang bikin beda kalau CES itu yang udah kita bisa langsung pakai kayak gitu. CES udah kita bisa langsung pakai itu lisensinya hitungannya per user, berapa banyak usernya. Contoh kita beli nih 150 user, nah itu bisa kayak gitu. Atau kita beli nih 200 user, terus ntar nambah lagi 300 user. Nah udah itu kita nggak perlu mikirin resource-nya atau nggak perlu mikirin si perangkatnya ini mau diinstal di mana sih, itu kita nggak perlu pikirin. Tapi kalau kita belinya yang ESA, ya yang perlu kita pikirin kita mau installnya di atau kita mau installnya di public cloud nih di AWS, Azure atau GCP. Nah, itu kita belinya yang license-nya ESA kayak gitu. Tapi hitungannya semuanya itu tetap sama sih. Hitungannya itu based on user kayak gitu sih. Harganya juga mirip-mirip sih. Tapi hitungannya per user kayak gitu. Oke, baik. Dari Bapak dan Ibu, apakah masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Kita masih ada waktu. Oh, dari Pak Hani lagi nih, Pak. Mas, Pak, Ya. apakah Cisco Secure Email Support SPF, DKIM, DMARC, dan ARC ya, ARC di sisi CES seandainya dia jalan sebagai relay? Sorry, Mbak Tita, gimana, Mbak? Apakah Cisco Secure Email Support SPF, Oke, DKIM, oke. DMARC, ARC di sisi CSS seandainya dia jalan sebagai relay? Oke, jadi semua model kita bisa bilang gini sih simpelnya. Kalau tes, mungkin kita bisa clarify terlebih dahulu di awal biar kita clear. Kalau kita pengen menggunakan yang langsung bisa kita pakai tanpa kita perlu install perangkat tersebut, itu kita menggunakan yang CES nih, Bapak Ibu sekalian. Jadi CES itu di on cloud kita bisa langsung pakai nih. Oke, kalau kita pengen install nih, install yang perangkatnya itu kita bisa download OS-nya, kita install sendiri OS-nya. Nah, itu kita menggunakan yang ESA, Email Security Appliance, kayak gitu. Oke, nah di situ dari semua model ini itu sebetulnya model GUI-nya semua sama aja. Jadi entah itu di ESA, entah itu di CES, itu udah support semua untuk SPF, DMARC, sama DKIM, kayak gitu sih. Jadi kita bisa konfigurasi SPF-nya di ESA, DMARC-nya di ESA juga, terus DKIM-nya di ESA, kayak gitu sih. Dan GUI-nya pun sama ya Bapak Ibu antara CES sama si ESA ini. Yang membedakan ya cuma kita mau nginstalnya di mana tok sih sebetulnya. Atau kalau install sendiri kan artinya kita cukup beli license yang namanya ESA. Tapi kalau kita nggak mau ribet install ini itu kita nggak nyediain resource, ya udah kita resource-nya langsung beli yang CES aja, yang Cloud Email Security kayak gitu sih. Yang dia langsung kita bisa pakai, kita langsung config. Tapi kalau yang virtual udah kita perlu install dulu, terus kita perlu kasih IP, kita perlu kasih konfigurasi dan lain sebagainya. Gitu sih kalau yang ESA. Oke, baik. Sebentar nih ada pertanyaan lagi, Pak, dari Pak Ferry. Ya. Berarti harganya per user ya, bukan per domain. Jika kita ada email
1.500, tapi kita beli khusus manajemen kurang lebih 200, apakah bisa? Yes, bisa sih Pak. Jadi emang hitungannya itu per user bukan per domain. Jadi contoh kita punya beberapa domain nih di internal kita punya sekitar 5 domain nih ya. Tapi kita nanti akan dicek dari 5 domain tersebut, per domain tadi mailboxnya berapa sih yang digunakan, traffic emailnya berapa sih, kayak gitu. Nah itu nanti yang kita beli untuk licensingnya. Contoh di domain A itu eh, lisensinya abc.com itu cuma ada 100 user. Terus def.com itu ada 50 user. Ya udah kita tinggal belikan 150 user. Kayak gitu based on berapa banyak sih mailbox yang ada di seluruh domain kita. Kayak gitu sih hitungannya. Ada berapa banyak user sih yang mau kita proteksi per domain tersebut. Kalau untuk hitungan domainnya itu enggak jadi masalah sih sebetulnya, enggak ada isu untuk domainnya. Terus contoh gini, dari abc.com yang tadinya 100 user, itu ternyata 50 usernya pindah ke def.com. Nah, itu juga no issue. Jadi tetap kan hitungannya concurrent usernya itu berapa dari seluruh domain. Mau dipindah-pindah pun juga nggak ada masalah sih, karena ya memang kita nggak ngitung domain, tapi kita ngitung berapa banyak user eh, atau berapa banyak mailbox yang lewat sih, kayak gitu. Oke, baik. Oke, Mas Didit, paling aku stop dulu sesi tanya jawab ya. Tapi Mas Didit Siap. standby dulu ya Mas ya. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan lagi, aku coba tanyakan lagi, aku coba bacakan lagi. Oke, terima kasih Mas Didit untuk sesi presentasi dan sesi Q&A-nya. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kita, saya ingin mengingatkan, jadi coba Mbak Susanti, mohon maaf boleh dikirimkan message lagi untuk itu klik link surveinya Mbak. Oke, jadi paralel menunggu dari Mbak Susanti untuk oh sudah oke. Nah, itu di kolom chat. Jadi kita ada link surveinya Pak. Jadi minta tolong bantuan dari Bapak dan Ibu untuk mengisi link surveinya yang sudah tertera di kolom chat. Jadi nanti feedback formnya. Jadi nanti kalau seandainya nanti kita akan nanti kita akan verifikasi Pak. Jadi misalnya nih Bapak pemenang 1, 2, 3, tapi kita akan cek kembali apakah nama Bapak sudah mengisikan feedback form atau belum. Jadi kalau seandainya memang sudah mengisi feedback form, pemenangnya akan kita hubungi melalui feedback form ya Pak ya. Baik, oke. Tertera di layar, ada QR code-nya. Nah, tolong dibantu ya Pak, Bapak Ibu ya untuk mengisi feedback form-nya sebelum kita masuk ke quiz. Oke, jadi nanti kuisnya itu nanti kita akan menggunakan Slido by Webex Cisco. Nanti kita akan ambil 3 pemenang tertinggi, pemenang pertama, pemenang kedua, dan pemenang ketiga. Pemenang pertama itu akan mendapatkan e-voucher sebesar 500.000, pemenang kedua akan mendapatkan e-voucher sebesar 300.000, lalu pemenang pemenang ketiga akan mendapatkan e-voucher sebesar 200.000 rupiah. Oke, nah nanti peringkatnya itu ditentukannya adalah menjawab pertanyaan yang tepat dan tercepat. Baik, gimana Bapak Ibu sudah mengisi feedback formnya? Oke, kita tunggu sebentar ya, Mbak Susanti ya. Oke, baik.
Mbak Susanti, kita mulai ke kuis saja ya. Aku izin share screen ya, Bapak dan Ibu. Kita mulai saja kuisnya. Sorry, salah. Oke, share, sorry. Oke, screen saya terlihat bentuknya Slido, terlihat jelas ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu silakan scan QR yang ada di Slido-nya. Terus saya masukkan passcode-nya. Oke. Ayo silakan Bapak dan Ibu untuk join yang menggunakan QR code, di scan QR code-nya. Mas Robi, total berapa nih kira-kira yang peserta kita sudah join? Serta ada 60, mungkin sekitar di 50 deh. 50 ya. Oke. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan join. Masih kita tunggu Bapak dan Ibu untuk join Slido quiz kita pada pagi hari ini. Oke, betul terus berlanjut. Itu sampai 5 aja mungkin, Kak. Hitung mundur. Oke. Hitung mundur ya, saya hitung mundur sampai oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita mulai ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Jadi nanti rules-nya peringkatnya itu dihitung adalah dengan ketepatan jawaban dan jawaban tercepat. Oke, kita mulai ya. Saya mulai. Oke, pertanyaan pertama, yang bukan merupakan area untuk mengkonfigurasi email security adalah apakah jawabannya on cloud, hybrid, on-premise, atau client agent? Oke, masih ada 5 detik. Oke, dan jawabannya adalah Dan jawabannya adalah client agent. Oke, 87% menjawab benar. Yang pertama itu, ini leaderboard yang pertama untuk pertanyaan pertama, jadi nanti akan ada 5 pertanyaan. Sementara peringkat pertamanya ada Pak Yong, lalu kedua dengan Pak Budi, lalu yang ketiga ada Bapak J. Setiawan. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua ya, Bapak dan Ibu. Oke, yang bukan merupakan fokus platform dari email security adalah apakah A, routing dan connectivity, lalu yang kedua visibility,
lalu yang ketiga simplicity, atau yang terakhir di integration. Ayo. 3, 2, 1. Oke. Paling banyak Aduh, paling banyak routing dan connectivity. connectivity. Oke, Apakah itu jawaban yang benar? kita cek kita. lihat jawabannya. Oke, benar. Oke. Jawabannya di routing dan connectivity. Kita lihat clipboard-nya. Waduh, sudah berubah lagi nih. Yang pertama ada Pak Budi Ditikung sama Pak Hartanto, Budi. lalu yang kedua ada Pak Sigit, lalu yang ketiga ada Pak Denny. Ini kayaknya yang tadi berubah lagi ya, Mas Robi ya? Betul Namanya udah sekali. beda lagi loh. Seperti yang tadi kocek sama Pak Budi, Pak Sigit, sama Pak Denny. Luar biasa. Betul. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan ketiga ya. Yang ketiga, Untuk menyederhanakan telemetri monitoring dibutuhkan alat di bawah ini. Apakah DNA Center, merakit dashboard, Cisco XDR, atau Cisco Webex? ayo, yang ini yang cocok buat telemetri monitoring. Apa ya? 3, 2, 1. Dikunci 1. jawabannya. Kita lihat. Oke, Siapa yang paling banyak? lalu waduh, Oh, ada yang masih jawab Cisco DNA. Oke, tapi masih banyak yang 45% dijawab Cisco SDR ya. Kita lihat jawabannya, Cisco SDR. Oke, baik, kita leaderboardnya udah berubah lagi loh. Tadi Pak Teguh kalau nggak salah tadi nomor 4, sekarang jadi Pak di nomor 1. Yang kedua ada newcomer dari Pak Egit, lalu yang ketiga ada Pak Rahmat dari WNP. Oke, baik. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Siap-siap. Jangan sampai kekocek, Bapak-Bapak. Kita mulai. Pertanyaan keempat. Ini yang bukan proteksi yang disediakan oleh Cisco Email Security. Apakah sender reputation? Apakah file over connection? Apakah spam protection? Ataukah content scanning? Coba diterang-terang, dipilih semakin cepat, semakin baik. 2, 1. Dan jawabannya adalah? Kita lihat. 92% file over ya. Oke. Jawabannya file over connection. Ya ini udah katam sekali ya seperti Bapak yang satu ini. Benar. Kita mulai lagi. Kita lihat leaderboard-nya masih sama nih. Yang tadi sama sebelumnya Pak Teguh, Egit sama Pak Rahmat. Ayo Bapak yang lain masih bisa ada kesempatan untuk menikung. Oke, buat ibu-ibu mungkin ada ibu-bu, jangan mau kalah Bu sama bapak-bapak. Kita masih ada lagi Bu. Pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan terakhir. Ya, buka. Cisco Email Security di-backup oleh badan intelijen terbesar global yang dimiliki Cisco dinamakan. Nah, ini tadi udah banyak banget disebutin sama Mas Didit. Ya, apakah Cisco Viptela, apakah Cisco Umbrella, apakah Cisco Talos, apakah Cisco Catalyst? 5, 4, 3, 2, 1. Saya kunci jawabannya. Oke, jawabannya, 73%-nya menjawab Cisco Talos, dan itu adalah benar. Oke, ini adalah congratulations kepada Pak Teguh Sebastian, Pak Egit, dan Pak Rahmat. Selamat kepada pemenang Bapak-Bapak. Dan pastikan untuk Pak Teguh, Pak Egit, sama Pak Rahmat untuk sudah mengisi feedback form. Oke, baik. Mau capture dulu ya Mas Robi ya. Silakan monggo kita di capture penenangnya. Jangan sampai ada yang salah tertukar. Baik. Baik. Dengan berakhirnya kuis tadi, sebagai mungkin dari Mas Robi ada yang ingin disampaikan lagi Mas sebelum kita closing Mas? Oke, terima kasih Ibu Kita. Jadi Bapak-Bapak jika masih ada yang penasaran sama security ini seperti apa, butuh POC, butuh dijelaskan ulang kepada tim-tim yang ada di kantor Bapak atau Ibu-Ibu, monggo Pak bisa kontak ke sales MII biasa Bapak hubungin, nanti kita akan berkunjung atau Bapak untuk diskusi lebih lanjut atau melakukan POC, kita akan senang dapat berinteraksi lebih lanjut jika memang terjadi masalah di email di kantor Bapak atau Ibu. Kami akan coba membantu sebaik mungkin. Semoga email security dan Cisco ini merupakan jawaban dari semua masalah Bapak. Terima kasih, Tika. Oke, baik.
Oke, baik Bapak dan Ibu, jangan lupa untuk tetap isi feedback formnya ya Pak ya. Nanti kita untuk konfirmasi pemenangnya dengan Pak Teguh, Pak Egi, dengan Pak Rahmat, nanti kita akan konfirmasi menghubungi dengan dari nomor dan email yang terdapat di feedback formnya. Baik, setelah tadi closingnya dari Mas Robi, maka berakhir juga untuk webinar online kita pada pagi hari ini. Saya berterima kasih kepada Pak Milton, kepada di sini ada Ibu Jessica, lalu di sini juga ada Pak Kevin ya, Pak Kevin dari Cisco, lalu di sini juga ada Pak Raymond. tadi Mas Robi ya, Pak Raymond, lalu tadi Pak Randi ada nggak ya? Oke, dan tidak lupa dengan Pak Milton dan Mas Didit yang sudah memberikan knowledge untuk customer-customernya MII. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai bertemu di webinar kami selanjutnya. Terima kasih, selamat siang, sehat selalu. Wassalamualaikum. Terima Terima kasih kasih. semua dan Terima selamat kasih siang. semua. Hadirannya, selamat siang. Mbak Tita, Ya, mungkin untuk yang masih di sini boleh dilakukan foto bersama Mbak Tita? oh mau foto bersama dulu ya? Oke, Iya. foto bersama boleh ya? Aduh, aku sampai lupa. Bapak dan Ibu mungkin boleh open cam. Boleh ya kita open cam dahulu ya untuk kita foto bersama ya. Baik. Mbak Susanti kayaknya pada malu-malu, Mbak. Gimana Mbak Susanti? Mungkin dari tim juga boleh open cam aja Mbak Tita. Oke, dari aku udah open cam kan ya. Oke, teman-teman aku udah pada live sih. Tapi tadi aku ada capture yang pas lagi kita open cam semua sih, Mbak. Nanti boleh di-share juga ya Mbak Tita. Boleh, Untuk boleh. mungkin yang pada open wis. cam. Oke, baik. Ya wis, terima kasih Mbak Susanti. Iya oke Mbak, kalau gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih.